Tanjung Pandan, Belitung. Bertempat di restoran SW Jalan Air Ketekok Tanjung Pandan, Belitung. Rudi Hartono, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali menggelar acara penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 untuk yang kedua kalinya. Di hari kedua acara penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 dihadiri oleh Sekretaris Camat Tanjung Pandan Zaindra, Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alvino Deni, serta masyarakat nelayan dari Kecamatan Badau. Acara ini dibuka langsung oleh Rudi Hartono, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Rudi Hartono menegaskan untuk kesekian kalinya kepada nelayan agar melengkapi dokumen sebelum berlayar. Rudi Hartono, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, siap untuk membantu nelayan dalam mengurusi dokumen kapal, baik itu pas kecil ataupun pas besar. Terkait dengan pas kecil dan pas besar, sesuai dengan edaran Kementerian Perhubungan yang didasari dengan temuan BPK, kewenangan pas kecil yang tadinya ada di kabupaten ditarik ke Kementerian Pusat, sehingga semua data kapal yang telah diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten harus diverifikasi kembali oleh KSOP. Dalam hal ini ada di tingkat kabupaten. Yang tadinya kewenangan itu ada di kabupaten untuk pas kecil. Caranya bagaimana? Caranya semua kapal-kapal Bapak Ibu yang di bawah 7 GT standby-kan di lokasi. Kapan waktunya, siapkan persyaratannya, saya akan datang bersama KSOP. Tak hanya itu, di pertemuan kali ini Rudi Hartono langsung menerima keluhan masyarakat pesisir terkait adanya masalah penjualan ikan hasil tangkapan, tidak adanya penyuluhan kepada nelayan dari instansi terkait, bangunan dermaga yang sudah rusak, masalah asuransi para nelayan yang dinilai nelayan tidak jelas, serta bantuan solar subsidi kapal kepada nelayan yang tidak sesuai dengan kapasitas kapal. Bapak Rudi Hartono selaku anggota DPRD Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Sekda, Pak Alvino selaku narasumber dari pengawas Dinas Kabupaten Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pak, di sini mungkin saya anggap ada banyak pertanyaan Pak. Ini juga Pak Alvino dengan Pak Rudi Hartono selaku wakil kami di provinsi Pak. Kami menghadiri acara ini karena kami menganggap karena kami adalah daerah pesisir memang pas dengan dalam ini, makanya kami hadir. Kami merasa punya kepentingan di sini. Baik, di sini yang saya sampaikan Pak, seperti tadi apa yang Bapak uraikan tadi, masalah penghasilan perjalanan kita memang lebih unggul Pak ya. Cuma lebih terbaik dengan kesejahteraan nelayan Pak. Di sini kami lihat karena harga yang belum sesuai Pak, antara harga beli dengan nelayan dengan harga jual yang mereka jual kembali ke masyarakat kita. Contoh bawahnya misalnya kayak ikan hujan-hujan kan dibeli dengan harga misalnya 5.000 per kilo, tahu jualnya sampai 15.000. Jadi mohon kami minta kepada pengawas DKP Kementerian itu kalau bisa dibikin suatu stabilitas harga Pak yang konkret gitu. Misalnya untuk perjenis ikan, jadi nelayan ini tidak merasa dirugikan gitu, dan hanya menguntungkan tengkulak gitu Pak. Itu yang kami anggap, karena itu kayaknya yang bikin nelayan kita ini jadi miskin misalnya. Yang kedua, di sini kami juga selaku pengawas mohon, karena kami di desa Pak tidak pernah sekalipun dari DKP Kabupaten Belitung ini melakukan penyuluhan di desa-desa mengenai peraturan atau mengenai hal-hal lain. Jadi mohon diberi suatu tindakan kepada DKP Kabupaten Belitung, tidak pernah sama sekali ada pengeluaran penyuluhan ke desa-desa. Jadi wajar kalau itu minim pengetahuan tentang ini Pak. Yang ini mungkin juga yang masalah SPDN Pak ya, karena saya selaku Sekdes
dan juga sering juga ke lapangan Pak. Jadi saya lihat di lapangan Pak, experience kita memang semuanya bagus, tapi sistem pembagian datanya ini Pak yang perlu menjadi prioritas kita, karena saya lihat masih banyak juga orang-orang yang Pak yang bermain di hasil minatnya itu Pak. Jadi mohon nanti bisa dikasih di lapangan apakah benar tidak kata saya ini gitu Pak. Yang juga Pak, kami mohon juga kepada Pak pengawas untuk masalah bantuan, kalau misalnya seperti itu di desa kita udah punya BUMDes Pak, karena terus terang Pak kalau melalui bank ini ribet. Mereka ada sistem melalui OJK, BECC yang kadang-kadang ya kita betul kadang-kadang masalah kita ini beberapa kami itu Pak. Ini kan membantu, ini kan mau pemerintah, kalau bisa jangan dipersulit gitu Pak. Kita kan punya BUMDes, kalau bisa berkolaborasi dengan BUMDes desa kalau bisa, biar desanya jadi lebih maju gitu. Nah ini mungkin ke Pak Rudi Hartono, maaf ya sebenarnya Pak ya. Kita di sini ada 2 lembaga Pak di seberang. Kita udah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, DKP Kabupaten Belitung dengan PU Kabupaten Belitung. Mereka bilang ini wewenang provinsi Pak. Jadi kami bingung karena kami ini punya dua lembaga nelayan. Dua-duanya udah rusak Pak. Yang satunya rusak, satunya udah kurang kapasitas Pak. Karena jumlah kapal nelayan kita udah melebihi dengan lembaga ya Pak. Nanti mohon ditinjau oleh Pak Rudi dan mohon kesediaan waktunya kalau ada waktu ke kampung kami untuk melihatnya secara langsung ya Pak. Karena ini ada yang udah patah. Takutnya nanti menjadi masalah bagi kami Pak. Dan juga ini masalah asuransi kalau bisa Kusuka Pak. Kemarin ada yang salah satu warga kita yang meninggal dunia nelayan, tetapi tidak keluar karena katanya ini ada sistem berbayar. Mohon Pak penjelasannya tentang berbayar itu Pak. Jadi kemarin asuransinya nggak keluar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf karena kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes sudah merespon acara kita di sore hari ini terkait sosialisasi perda tentang olahan hasil perikanan. Yang pertama tadi Pak Sekdes menanyakan tentang stabilitas harga. Stabilitas harga kita tahu bahwa di Kabupaten Belitung khususnya ikan ruca dihargai memang rata-rata 5.000 Pak. Nah, saya tangkap di awal tadi, Pak, kalau pencairan dana KUR itu mendapat dengan lewat bank, ribet kami, susah kami. Bagaimana kalau kerjasama dengan BUMDes tadi? Seperti itu tadi. Seharusnya yang ditangkap oleh BUMDes adalah persoalan di masyarakat yang harganya 5.000 ini Pak. Harga yang 5.000 ini BUMDes salah satu badan usaha milik desa ini menangkap persoalan ini. Oh ini loh, daripada tengkulak yang beli kami ini badan usaha legal punya desa. Bagaimana kalau kami yang mengelola? BUMDes bisa punya pelanggan di pasar ikan? Bisa. Punya pemasaran enggak? Nah siapa aja yang membutuhkan ikan ruca? Kerjasama dengan yang mengelola ikan. Ada yang mengelola kerupuk, ya kan? Hah? Nah ini suatu peluang. Jadi kalau tadi BUMDes mau memudahkan pencairan dana untuk para nelayan yang melakukan kredit KUR untuk penambahan modal, nah ini satu peluang sesuai dengan pertanyaan Pak Sekdes. Saya buka peluang. Itu peluang Pak Sekdes. Ya. Apakah itu nanti mau membuat suatu pengelolaan perikanan di desa itu yang notabene nanti bekerja sama JO dengan kawan-kawan yang melaksanakan pengiriman hasil perikanan sah-sah ya, sehingga nanti BUMDes jangan beli 5.000 lagi tapi setuju tak? Itu yang pertama Pak Sekdes ya. Yang kedua terkait dengan penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan ini sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor 7 tahun 2012 itu bebas.
Ya, nah sehingga ini suatu koordinasi kawan-kawan di kabupaten dan provinsi. Kebetulan aku ini di Komisi 3 Pak, bidangnya bukan perikanan sebenarnya, tapi infrastruktur, masuk jalan, ya, tapi jalan provinsi, tapi tidak ada suara. Ya, itu kawan-kawan perikanan ini Komisi 2 sebenarnya. Nah ini berkoordinasi dengan kementerian bahwa kami Kabupaten Belitung, salah satu sentra pariwisata, membutuhkan penyuluh perikanan di area-area pesisir untuk membina kami, ya nggak? Untuk membina kami. Jadi kita ajukan surat partner ke pusat bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 pulau, Pulau Bangka, Pulau Belitung, area pesisir ada berapa desa? Kami minta tenaga penyuluh perikanan 1 desa 1 penyuluh, seperti tenaga pertanian, untuk meningkatkan produksi hasil perikanan sesuai dengan peraturan daerah kita. Ya kan? Setuju kan? Ya. Yang berikutnya terkait dengan SPBN, pengawasan SPBN. SPBN ini hadir karena kebutuhan nelayan. Pemerintah hadir untuk meringankan modal kerja nelayan sehingga ada subsidi harga bahan bakar. Pengawasan tetap di bawah Pertamina, Jubir Pertamina. Yang saya tanyakan, apakah dengan hadirnya SPBN itu ada nelayan yang tidak kebagian? Kalau ada, catat, laporkan dengan saya panggil Jubirnya, saya datangkan. Saya berkunjung dengan Pak Agung selaku Jubir Pertamina Tanjung Padang ke Juru Seberang. Silakan Bapak. Itu kebetulan ada di komisi kita, Komisi 3. Itu tadi udah ya? Ya. Nah itulah. Hah? Dermaga. Oh, dermaga. Nah, dermaga aku jadi wakil rakyatnya dari 2019. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum pernah menerima proposal tentang kondisi dermaga Juru Seberang. Padahal kawan 2 ada Pak Kades. Ya. Nah, inilah saya sudah sampaikan, pemerintah ini butuh data. Aku memang di badan anggaran, kalau aku tolong itu dermaga Juru Seberang, Pak Rudi dengar mana datanya, mana dokumentasinya, hah? Betul nggak? Butuh data yang satu. Hah? Selaku motor di desa, saya harapkan Bapak mendokumentasikan datanya, panjang dermaganya, ya nggak, ada berapa. Di sini ada orang perikanan, tenang aja, walaupun sekarang musim mereka pusing, ya, banyak pusing, ya, ada datanya Pak, ya, karena salah satu isi dalam perda ini, pemerintah daerah dapat membangun fasilitas dermaga, SPBN, ya. Nah, step by step, karena kebutuhannya, bicara dermaga, hampir semua desa butuh dermaga. Pak, kami ini ada sedikit dermaga, ya. Nah, tetapi saya tahu Juru Seberang itu dermaga sudah hadir cukup lama, ya. Ada berapa data nelayannya di situ, ketua kelompok nelayan di Juru Seberang siapa, di Kecamatan Tanjung Pandannya siapa. Kalau di Dudan saya tahu 185 satu desa, ya, Desa Dudan, Desa Batu Mana, Desa Ulim, ya, karena saya pernah ke sana, ada yang kasih datanya. Nah, supaya nelayan bisa lebih meningkat lagi, ya. Banyak hal-hal lain, ya. BUMDes jangan terpaku. Badan usaha nama juga. Modalnya dari mana? Gampang modalnya, penyertaan modal dari desa, ya kan? Nggak usah pakai dana kur, ya. Oke, terima kasih, ya. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, reporter HI News TV Official Iswandi melaporkan.